Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Doa kami semoga Bapak Ibu sekalian selalu bahagia dan selalu diberikan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari kita sambut kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fih. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna ya Ramadana. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hadi ya alimu ya khabiru ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis.
Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang cerah indah ini, izinkan saya ingin menyampaikan, mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk mengingatkan kepada, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat bapak ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun anda berada. Saya ingin menyampaikan tentang sifat dermawan dan sifat kikir, ya, sifat dermawan dan sifat kikir, ya, diterangkan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, menyukai orang-orang yang pemurah. Allah itu Maha Pemurah dan menyukai orang-orang pemurah. Jadi pemurah itu apa? Sifat karam atau berkorban. Ada ikatan yang kokoh di dalam hatinya, ada hubungan yang kuat sebagai seorang pejuang atau seorang mujahid yang memberikan jiwanya, dan ia adalah puncak dari sifat pemurah. Sifat pemurah yaitu sama seperti seorang mujahid yang berjuang memberikan jiwanya, dan orang yang membebaskan diri dari syahwat harta, orang yang membebaskan diri dari syahwat harta, jadi keinginan untuk memiliki, menguasai harta, dan mengulurkan tangannya di pintu-pintu kebaikan. Terkadang lebih mampu, terkadang kita lebih mampu berjihad karena sifat karam atau pemurah yang menanamkan di dalam jiwanya, yaitu tentang berkorban dan mengutamakan orang lain. Inilah sifat pemurah atau sifat karam, atau pemurah atau berkorban ataukah karam. Maka sifat pemurah memiliki ruang lingkup yang diperintahkan. Maka sesungguhnya mereka yang memberikan harta di jalur yang lain terkadang tidak termasuk sifat karam. Karena apa? Karena eh, jadi harus ada ketentuannya. Orang-orang yang pemurah pasti memiliki tawakal, ya, yaitu harus ada kaitannya dengan ketawakalan. Orang-orang yang pemurah yaitu memiliki sifat tawakal yang kuat, zuhud yang mantap, serta keyakinan yang kokoh. Karena itulah sesungguhnya sifat pemurah atau karam atau berkorban terkait dengan keyakinan, terkait dengan iman, yang yaitu dari lahirnya, dari dalam lahirnya, dalam lahirnya, tangannya yang mulia yang mendorong dalam jiwanya yang pemurah, lahirnya yang mengulurkan tangannya pemurah, dan dalam hatinya, ya, jiwanya yang selalu memiliki sifat dermawan atau pemurah. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin, digambarkan yaitu seorang mukmin adalah orang yang mulia lagi pemurah. Orang mukmin itu digambarkan yaitu yang mulia, hatinya mulia dan pemurah. Dan orang fasik adalah penipu yang tercela. Astagfirullahaladzim, ya. Orang fasik yaitu penipu dan tercela. Sedangkan orang mukmin itu mulia, hatinya yang mulia dan lagi pemurah. Jadi kalau belum pemurah belum tentu mukmin ini, ya. Karena pemukmin indikatornya itu tadi, mulia dan pemurah, dan tidak terangkan dan tidak pernah berkumpul sifat bakhil dan iman di hati seorang hamba. Jadi kalau mereka beriman tidak mungkin itu bertemu ada sifat bakhil dalam dirinya. Adalah gambaran tentang sifat yang uh, sifat agung, sifat berkorban atau sifat karam yang paling agung adalah disertai dengan fakir dan kebutuhan. Jadi gambaran orang yang disertai dengan sifat fakir dan kebutuhan serta sedikitnya yang ada di tangan, ini adalah akhlak bangsa jahiliyah yang waktu itu yang beriman lebih utama dengannya. Jadi lebih mengutamakan walaupun kondisinya sedikit pun tetap diberikan. Kemudian, dan janganlah engkau menyimpan maka terputuslah sumber rezeki. Diperintahkan, ya. Jadi walaupun kita itu walaupun sumber kita sedikit, kalau ada yang minta, ya kita harus memberikannya. Janganlah engkau menyimpan maka terputuslah sumber rezeki darimu. Masya Allah. Ya, ini, ya. Jadi diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu selain yang dimasukkan kepada Zubair, jadi yang dimakan.
apakah aku harus memberikan? Beliau bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, janganlah engkau menyimpan, maka terputuslah sumbernya. Jadi walaupun ada cara yang sedikit, ya kalau ada permintaan diberikan sekalipun, ya. Jadi diterangkan sekalipun sumber pemasukannya sangat sedikit, beliau beliau Rasulullah SAW menyarankan kepadanya agar tetap memberi dan tidak menghitung supaya diberi berkah, ya, tidak berharap balasan dan tambahan serta tawakal. Jadi sudah diberikan langsung tawakal saja tanpa berharap sedikit pun. Maka pada suatu hari sepotong daging dibawa oleh Rasulullah SAW. Tahukah kamu dari siapakah ini? Dia berasal, iya, ada pertanyaan seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, berasal dari Bariroh, yaitu yang fakir, ya, dari sedekahnya yang diberikan kepadanya. Dari hasil sedekah, kemudian ada permintaan lagi, disedekahkan lagi. Dari seorang fakir, seorang Bariroh yang sangat fakir, kemudian ada orang minta, kemudian diberikan kembali. Inilah salah satu. Jadi Nabi SAW diberi daging, beliau mengatakan, apakah ini? Mereka menjawab sesuatu yang disedekahkan kepada Bariroh. Beliau SAW, daging, iya, ada daging sedekahnya dari hadiah untuk kita. Jadi ya, yang disedekahkan kepada Bariroh, kemudian Bariroh pun juga menghadiahkan. Sungguh seorang fakir pun juga bisa bersedekah, ya, bisa bersedekah dari hasil hasil hadiah dari orang lain. Ini salah satu memiliki, walaupun mereka tidak memiliki apa-apa selain makanan untuk suatu hari, maka karena sifat pemurah itulah yang mendorong yang berakhlak mulia dan tangannya untuk memberi, berbagi kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah, sedekah apakah yang paling utama? Beliau Rasulullah SAW menjawab, kadar yang mampu ditanggung oleh fakir. Ya, mulailah dari kadar yang dipampu oleh fakir. Jadi sampai kita itu tidak mampu lagi, mulai dari apa yang engkau tanggung, mulai apalah yang kita, beban kita. Yang sesungguhnya agama kita yang agung membutuhkan jiwa pemurah. Agama kita, Islam, yaitu dibutuhkan. Kalau kamu beragama, maka memiliki jiwa yang pemurah. Kebaikannya berlimpah kepada kerabatnya dan tercurahkan kepada persiapan untuk hijrah. Jadi fokusnya itu ya tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk kerabatnya, bahkan untuk berjihad, fokusnya di situ. Dinar atau uang yang paling utama adalah yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Ya. Jadi kalau kita berinfak, sedekah yang utama kepada keluarganya, kemudian diinfakkan untuk tanggungannya, kemudian fisabilillah di jalan Allah, dan diinfakkan seorang untuk para sahabatnya. Jadi tidak ada yang tersisa di sini, ya. Ya. Dan selain untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, kemudian di jalan Allah dan fisabilillah dan para sahabatnya di jalan sahabatnya yang benar, yaitu di jalan Allah. Maka kadang-kadang datang kita itu sifat pemurah, ya, sifat pemurah yang, ya, sifat pemurah, ya kan, ya, maksud saya begini, terkadang orang itu datang sifat pemurah, ya, namun pada saat sifat pemurah itu datang pada karena memang sudah tua, sudah tidak ada harapan lagi, karena sudah tua, ya sudahlah, ya, sifat pemurah karena sudah tidak punya cita-cita lagi, sudah ini lagi, ya akhirnya ya sudah, ya karena sudah di akhir kehidupan, ya itu tidak baik kata menurut Rasulullah, karena karena mereka sudah tidak keinginan lagi, tidak ada harapan lagi, dan tidak ada lagi, akhirnya mereka sedekahkan yang besar hartanya Rasul. Jadi sedekah yang terbaik bagaimana Rasulullah? Justru pada saat apa? Bahwa engkau bersedekah sedangkan engkau dalam kondisi sehat. Jadi kalau kita sedekah dalam kondisi sehat, terus pelit terhadap harta, takut miskin, dan mengharapkan kaya, inilah sedekah yang tidak baik. Engkau sedekah, sedangkan dalam kondisi kau sehat, dalam hatimu kau pelit. Karena pelit kenapa? Karena kita sedekahkan yang tersedikit, kita sedekahkan yang terkecil. Ya, dalam uang kita, dalam dompet kita ada mungkin ada 50-an, ada 100 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Mungkin yang kita sedekahkan karena takut, ya, kita cuma 2 ribu atau 5 ribu atau 10 ribu, yang terkecil itu termasuk yang tidak baik, gitu ya. Itu sedekah yang demikian termasuk sedekah yang pelit, pelit terhadap harta, takut miskin, tapi berharap kaya. Ini loh.
ya sudah menyedekahnya sedikit, tapi berharapnya kaya. Ya, maka Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tatkala mujahadah jiwa untuk mengeluarkan harta serta adanya penghalang rasa kikir, rasa pelit, menunjukkan benarnya tujuan tadi, kuatnya keinginan tadi, maka ibadah yang menjadi yang utama adalah yaitu kita kita harus lawan, kita harus lawan, gitu ya, kita harus lawan sifat tadi. Justru yang demikian itulah yang utama. Di saat yang seperti itu dan kita mampu melawannya, maka itulah yang utama, sedekah yang utama. Maka di antara sifat utama bagi seorang yang beriman, yang tertanam pada dirinya sifat yang mau berkorban, sifat yang dermawan, ya, bahwa ia tidak menolak seorang pun yang meminta kepadanya. Inilah keadaan Rasulullah SAW yang selalu mencontohkan, tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada Rasulullah untuk meminta. Tidak pernah beliau Rasulullah SAW diminta tentang sesuatu lalu dia Rasulullah menolak, berkata tidak. Jadi selalu memberikan. Sehingga ketika Rasulullah SAW diberikan suatu hadiah, yaitu hadiah burdah, pakaian, kemudian Rasulullah memakainya, karena memang waktu itu Rasulullah membutuhkannya, melihatnya. Kemudian ada orang yang baru memakainya, kemudian ada sahabat yang melihat, baik Rasulullah, alangkah bagusnya pakaian uh, yang kau pakai, maka berikanlah kepadaku. Ya karena ada permintaan seperti itu, langsung Rasulullah ya diberikan lagi. Padahal sejatinya Rasulullah yang membutuhkan, ya, sampai ditegur sahabatnya, kamu itu kok meminta begitu. Tapi sahabat tadi mengatakan, saya ingin mendapatkan berkah dari pakaian yang dipakai oleh Rasulullah. Itulah Rasulullah seperti itu. Ya mungkin kalau kita ya enak aman lah, kita gawe nyar ikeleng kei kan gitu ya. Itulah kalau sifat manusia kita. Tapi ya, Rasulullah tidak demikian sesungguhnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup lagi maha pemurah, merasa malu kepada hambanya yang bahwa ia mengangkat dua tangannya, ya, lalu ia mengembalikannya kosong. Jadi Allah itu malu pada orang yang minta-minta, tapi dia membalik tangannya, dia tidak sedekah, ya. Justru yang baik itu mengangkat tangannya dan membalikannya kosong. Jadi kita selalu minta, bekerja, dan kita mengosongkan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sahih rasa malu dan pemurah untuk menolak kebutuhan hambanya. Dia kita bekerja dan semata-mata kita kembalikan lagi kepada alam, berterima kasih kepada alam tadi. Maka kewajiban sifat karam adalah melayani orang yang mulia, yang yaitu memiliki sifat pemurah. Kita sehidupnya kita selalu melayani, sebagian layaknya seperti dalam hadis diterangkan, apabila datang kepadamu orang yang pemurah, mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah mereka. Ini ya, ini Rasulullah sampai mengatakan, menyarankan, ya, Rasulullah SAW mendorong untuk menjamu tamu sebagai bukti nyata sifat karam dengan menggerakkan perasaan keimanannya atas dasar keimanan. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhir, maka muliakanlah tamu, muliakanlah tamu, muliakanlah tamu, muliakanlah tamu itu ya. Dan siapa yang materi yang sudah menguasai jiwanya dan dalam dirinya itu menguasai jiwanya dan hatinya, dia menjadikannya menghitung-hitung dan menghalangi dari sifat karam, ya, akhirnya medit, pelit, bakhil, dan membiarkan yang ada dalam saku, ada sebenarnya yang ada dalam sakunya, maka tidak ada kebaikan padanya. Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan yang ada dalam yang tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri tersebut. Maka diterangkan, tidak ada kebaikan lagi orang yang tidak memberikan jamuan, itu ya. Maka secara fitrah manusia memang suka, ya, maksud saya secara fitrah manusia suka orang yang menjamu tamu, dan secara fitrah manusia tidak menyukai orang yang pelit alias kikir medit, dan apabila tidak terwujud rasa cinta, maka niscaya tidak terbuka hati untuk menerima, ya. Jadi ini diriwayatkan dari ini tadi. Kemudian orang yang pemurah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dekat dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir, pelit, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Dan orang yang jahil, ya, orang yang jahil, yang pemurah, lebih dicintai, ya,
Orang yang jahil, orang yang jahil itu orang yang jahat, orang jahil, ya orang jahil, tapi pemurah lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang abid, ahli ibadah yang pelit. Astagfirullahaladzim, ya. Ahli ibadah tapi pelit lebih dicintai Allah, orang yang jahil tapi pemurah lebih dicintai Allah. Itu sekalian. Maka di antara yang menolong seseorang untuk memperoleh sifat karam atau sifat pemurah atau sifat yang suka berkorban dan menanamkannya di dalam jiwanya, yaitu menghadirkan sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pemurah dan menyukai sifat-sifat pemurah dan menyukai akhlak yang tinggi serta membenci akhlak yang rendah. Akhlak rendah apa? Pelit, kikir, takut, miskin gitu ya. Siapakah yang tidak ingin menjadi seperti yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada ya. Maka sesungguhnya dalam mari kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasul sebagai panutan kita, Rasulullah SAW bisa yang bisa mencerahkan, ya, bisa mencerahkan pengertian jud dan karam di hati pengikut yang mencintainya. Kenapa? Nabi SAW adalah manusia paling baik dan paling pemurah lagi, paling berani. Sifat pemurahnya Nabi SAW ini menjadi penyebab beriman dan dicintainya banyak orang. Sifat sifat pemurah Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi penyebab berimannya dan dicintainya kebanyakan orang, dan penghormatan dari para musuhnya, dan banyak teman-temannya yang takjub hormat karena sifat pemurah. Tidak adalah bagi para pemikul dakwah kecuali bahwa dunia lebih hina bagi dalam pandangan mata mereka, agar melimpah dengannya tangan mereka dan mereka ada kebaikan dari sekeliling mereka. Jadi maka setan pun, jadi bagi orang-orang yang pelit, kikir, bakhil, setan punya peran besar di dalam hati orang-orang yang pelit lagi kikir. Karena itulah disyariatkan kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat setan ini. Yaitu sifat setan apa? Yang tadi pelit, kikir, bakhil, hitung-hitungan tadi. Tidak peduli orang lain, masa bodoh, ego, mementingkan diri sendiri, ya. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal juni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Maka apabila umat telah kehilangan sifat pemurah dengan harta, maka apabila umat telah kehilangan sifat pemurah dengan harta dan jiwa, niscaya telah berjalan menuju kebinasaan berdasarkan ya. Jadi itu. Maka jauhilah sifat kikir, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu, yaitu dengan karena sifat kikir. Ya, sifat kikir menyuruh mereka bersifat kikir, maka mereka kikir dan menyuruh mereka memutuskan silaturahmi, maka mereka memutuskan. Jadi karena lebih mengutamakan hartanya daripada silaturahmi, menyuruh mereka berbuat fasik, maka mereka berbuat fasik. Jadi itu. Jadi Rasulullah SAW juga mengingatkan di antara sifat seburuk-buruk sifat manusia di akhir zaman adalah sifat mereka yang kikir. Diterangkan pada zaman, karena zaman semakin akhir, zaman semakin mendekati akhir, maka berkurangnya amal dan dicampakkannya sifat pelit. Lebih banyak orang-orang yang pelit dan banyak terjadi peperangan di sana sini, karena lebih mengutamakan kepentingan ego sendiri, lebih mengutamakan harta mereka masing-masing. Maka karena sifat karam, sifat mau berkorban, sifat dermawan, sifat yaitu adalah sifat hati yang tercermin dalam perilaku. Sesungguhnya orang yang memiliki sifat dengan sifat sesungguhnya orang yang sakit, ya, jadi orang yang karam itu tercermin dalam diri hatinya yang sifat yang perilaku yang mulia. Sedangkan sifat fikir adalah orang yang memiliki penyakit hati. Sifat pelitnya membuat dia duduk dari bangunan yang mengambil, tidak membangun namun tidak memberi. Adakah keburukan yang setelah itu? Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk yang ada pada laki-laki adalah sifat pelit. Ini terangkan. Seburuk-buruk yang ada pada laki-laki adalah pelit yang sangat dan penakut yang berlebihan. Pelit yang berlebihan, sifat pelit yang sangat dan
ketakutan yang berlebihan. Ini ya ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah yang membinasakan itu? Ini ya, yaitu yang membinasakan itu ya. Jadi uh, yaitu binasanya generasi terakhir dengan sifat karena sifat fikir dan angan-angan yang panjang. Yaitu apa? Menahan tangan yang tidak memberi, menahan tangan untuk memberi, dan kemudian setelah semua itu, setelah kalaupun memberi, dia membangun impian dan angan-angan yang memanjang. Itulah kebinasaan di dunia. Adakah sudah itu? Jadi itulah. Adakah setelah itu? Ada pertanyaan lagi. Adapun di akhirat maka sesungguhnya orang yang menyimpan harta tanpa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, digambarkan harta itu bagikan di hari kiamat seperti apa? Seperti ular yang berkepala putih karena banyak racunnya. Pemiliknya lari darinya dan ular itu menuntutnya. Akulah harta yang simpananmu, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu yang kamu pelit dengannya. Ini dari sekalian, jadi masalah infak, masalah memberi bukan harta besar atau sedikit yang kita miliki, tapi sifat kita, sifat hati kita. Bahkan selama kita masih bisa makan dan sisa dari makanan itu kita berhak atau kita diperintahkan untuk memiliki sifat memurah. Bahkan seorang fakir miskin pun dari hasil infak pun mereka termasuk juga mereka sudah cukup, mereka juga bisa bersedekah darinya. Itulah dicontohkan oleh Rasulullah dan orang-orang terbaik dari Rasulullah dan kemuliaan Rasulullah karena memiliki sifat dermawan dan menjauhkan diri dari sifat pelit dan masa bodoh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari kebodohan saya dan dari kesalahan saya. Itu kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa. Istighfar. Istighfar dulu. Astagfirullah. Untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semuanya kita doakan semoga sukses, usaha-usaha kita, murid-murid kita, putra-putri kita, semuanya kita doakan sukses, berkembang, maju, sukses. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوعدها كاذبة خافضة رافعة إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم